Tanggapannya seperti apa terkait, dengan kebutuhan dari asuransi sendiri sebetulnya? Proteksi terhadap kesehatan, sebetulnya kalau melihat dari masyarakat sendiri, dengan berbagai kebutuhan ya, berbagai pendapatan ya, menurut saran Mas Himon seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai asuransi, khususnya asuransi kesehatan yang tadi disebutkan mengenai kasusnya Tukul juga, mungkin saya ambil contoh klasik mengenai sedia payung sebelum hujan kali ya. Itu. Jadi pada akhirnya ketika terjadi hujan, yang mana kita juga tidak bisa mengendalikan ketika hujan terjadi, apakah kita udah punya payung atau enggak, supaya kita nggak kehujanan. Lalu kalau misalkan kita lihat ketika orang memiliki payung atau tidak itu kan berbeda kan. Ketika sudah mendung, orang nggak punya payung, mungkin dia akan berteduh, nggak bisa nyampe ke tempat tujuannya. Tapi kalau bawa payung ya udah jalan aja. Ketika nanti hujan ya tinggal dibuka payungnya. Nah, prinsipnya sebenarnya mirip. Tadi Mas Rian juga sampaikan, apakah ketika terjadi resiko itu kita mau menggunakan dana pribadi atau menggunakan dana tabungan atau hasil investasinya, atau ya sudah ada perlindungannya. Dalam hal ini adalah asuransi gitu. Jadi setiap orang punya resikonya. Tapi namanya kebutuhan asuransi sebenarnya beragam sih, nggak hanya mengenai biaya rumah sakit. Mungkin nanti kita juga akan bahas lebih banyak kali. Betul, baik. Terima kasih ya Mas Himawan. Ini kan dari kacamata pelaku usaha dan juga industrinya sendiri. Tapi kalau dari seorang financial expert nih, Mas Akbar seperti apa tanggapannya? Apakah mungkin prioritas untuk memiliki asuransi dalam manajemen keuangan masing-masing individu seperti apa? Jadi kalau bisa kita jabarkan gitu ya, kalau ditanya gitu, ketika saya mau berasuransi, yang pertama kali saya harus beli itu asuransi apa sih? Asuransi kesehatan pastinya ya. Karena nggak mungkin seorang nggak punya proteksi finansial untuk ketika dia sakit, tapi dia punya asuransi mobil. Itu kan hal yang agak aneh kalau menurut saya di situ. Jadi memang kalau ditanya seurgensinya seperti apa, ya kalau memang kita nggak masalah, kita menguras tabungan ketika ada sakit dan lain sebagainya ya it's okay. Tapi permasalahannya kan kondisi keuangan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin dia punya long term goal, dia mau beli rumah atau dia mau menyekolahkan anaknya di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi itu bisa saja kandas kalau tabungannya dia ludes gara-gara dianya sendiri harus membayar tagihan rumah sakit yang nggak murah. Ya. Dan bahkan biaya medis itu sendiri juga mengalami inflasi, ya. Dan itu kalau memang kita sendiri nggak aware dengan hal yang seperti itu, ya itu bisa mencederai keuangan pribadi kita juga. Gitu, Rian. Jadi itu kan memang sedikit banyak Mas Akbar pun menjelaskan mengenai resiko-resiko yang dihadapi kalau memang tidak memiliki asuransi seperti itu. Tapi dalam menentukan seseorang itu perlu untuk mendapatkan asuransi itu seperti apa nih? Pertama dari ini sih, kalau saya lihat dari financial goals-nya dia dulu yang pertama kali. Kalau emang dia mungkin di satu sisi dari kesehatan finansial, cash-nya dia berlimpah, triliuner dan lain sebagainya. Dia berobat, mohon maaf dia berobat sakit kritis pun dia nggak mikir, dia nggak masalah segala macam. Ya silakan, Anda nggak punya asuransi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang dia sekarang masih punya banyak cita-cita gitu di masa yang akan datang gitu, dia punya banyak plan gitu dan mungkin cash-nya juga. Ya tabungannya oke lah ada, tapi mungkin dia harus melindungi itu dengan sangat berhati-hati, dengan sangat baik dan lain sebagainya. Saya rasa itu jadi suatu hal yang harus jadi prioritas. Bahkan dia harus memprioritaskan itu dulu sebelum dia melakukan investasi. Baik, sekarang saya ke Pak Himawan. Ini kan melihat dari sisi keuntungan sebenarnya apa sih yang kadang diabaikan dari mereka semua yang tidak memiliki asuransi. Mungkin khususnya bisa dielaborasikan dengan Tukul sendiri kan kita ketahui yang sudah disampaikan juga ini salah satunya kalau punya critical illness bukan cuma bayar, tapi pada akhirnya pemirsa ini juga akhirnya makan tabungan. Dan bukan hanya itu, misalnya salah satu nama tokoh lainnya Nunung. Ini kan juga sekaligus menanggung beban keluarganya. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau manfaat dari asuransi, makanya tadi kembali ke Mas Akbar tadi sampaikan bagus banget sih. Sebenarnya tergantung pada kebutuhannya tuh dan goals-nya apa. Karena pada akhirnya asuransi itu adalah safety net atau perlindungan terhadap supaya kita bisa mencapai goals atau tujuan kita. Dan yang kita lindungi itu adalah kerugian atau beban finansialnya jika terjadi sebuah resiko. Nah, dalam kasus yang tadi, contoh paling gampang sebenarnya adalah asuransi kesehatan. Kalau misalkan terjadi penyakit, khusus penyakit yang berat gitu kan, misalkan stroke atau berobat, kan biasanya cukup banyak tuh. Nah, biaya rumah sakitnya itu bisa di-cover oleh asuransi gitu, sesuai dengan syarat dan ketentuannya pastinya. Tapi yang sering kali orang itu tidak terbayang selain daripada biaya rumah sakit itu adalah biaya hidup. Apalagi kalau yang sakit ini adalah breadwinner, yang sakit ini adalah tulang punggung keluarga yang merupakan sumber mata pencarian tuh ada di dia gitu. Nah, berarti ada orang-orang yang
bergantung secara finansial terhadap breadwinner ini, orang ini. Nah, ketika itu terjadi, kalau misalkan dia sampai sakit kritis, apakah dia tetap bisa bekerja dan memperoleh nafkah? Itu pertanyaannya. Nah, kalau dengan sakit kritis ini dia tidak bisa bekerja, berarti kan income-nya mungkin akan terganggu. Makanya jadi asuransi itu ada juga untuk income protection-nya atau income replacement-nya. Sehingga butuh juga asuransi sakit kritis gitu. Misalkan yang mana ketika terjadi atau terdiagnosa kondisi kritis, dia akan mendapatkan sejumlah dana yang bisa dipakai untuk biaya hidupnya. Nah, itu salah satu contoh yang lainnya juga. Gitu. Jadi tergantung pada kebutuhannya sih. Berkaca dari perannya dia sebagai kepala keluarga, jadinya kan income-nya jadi makin bobrok, let's say gitu kan. Tapi apakah ada salah satu syarat nih kepada Mas Akbar ingin saya bertanya, yang menjadi excuse gitu loh, mengapa akhirnya asuransi tidak dibutuhkan? Apakah dia bukan kepala keluarga akhirnya bisa menjadi suatu excuse dia tidak membutuhkan asuransi? Oke, biasanya gini sih ya, kalau dulu tuh kalau orang memang dia tidak punya tanggungan ya, misalnya kalau kita bicara asuransi apa dulu nih di sini ya. Kalau saya rasa kalau kesehatan semuanya butuh. Semuanya butuh? Semuanya butuh, even yang dia single pun saya rasa butuh ya. Apalagi dia single masih muda, dia punya banyak impian kayak gitu, masa dia mau makan tabungan kalau memang dia sakit gitu kan. Pasti kan makanya saya rasa ini butuh dan paling sederhana asuransi itu adalah BPJS Kesehatan. Di situ ya, asuransi sosial. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya dia single otomatis nggak ada tanggungan ya, berarti dia mungkin belum membutuhkan yang namanya asuransi jiwa, unless ya dia menanggung orang tuanya dan mohon maaf ya dia juga merasa someday kalau memang saya dipanggil yang maha kuasa duluan, orang tua saya bakal susah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. So saya butuh asuransi jiwa di situ. Terus nanti dia menikah, dia punya anak ya otomatis kebutuhan dari asuransi jiwa itu juga akan ada gitu di orang tersebut. Nah, termasuk juga yang tadi yang Pak Himawan sampaikan, asuransi penyakit kritis ya. Ketika orang itu terdiagnosa, itu kan asuransi penyakit kritis akan cair kan yang namanya kayak pertanggungannya gitu. Jadi dia bisa resign, dia bisa istirahat pemulihan, tapi income-nya masih ada. Jadi sebetulnya dari situ sih Rian ya. Jadi kalau menurut saya, even seorang single pun butuh ya. Tapi itu asuransi kesehatan, asuransi yang mana dulu ya.